Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari Kamis lalu ketika saya misa di Susuru, sebelum misa saya ngobrol dengan beberapa orang tua, karena di sana memang isinya orang tua, yang bahkan lebih cenderung saya menyebutnya orang-orang yang sudah sepuh. Saya dalam obrolan itu bertanya, kalau orang-orang yang seusia kita ini apakah masih perlu belajar? Semua menjawab masih. Semua sudah sepuh dan semua mengatakan meskipun sudah sepuh tetapi merasa masih perlu belajar. Saya terhibur karena dengan begitu saya kalau mau belajar ada temannya. Itu di Susuru. Sekarang saya sudah kembali ke Cigugur bersama para bapak ibu, adik-adik, para remaja dan lain sebagainya. Kalau kita ditanya, apakah kita ini orang-orang yang masih perlu belajar atau tidak? Jawabnya apa? Masih perlu atau tidak? Masih perlu tidak? Puji Tuhan. Berarti di Cigugur ini saya juga merasa terhibur. Saya selalu merasa dalam banyak hal masih perlu belajar. Dan syukur bahwa di Cigugur ini berdasarkan pengakuan tadi ketika ditanya, saya merasa juga ada temannya. Maka marilah kita terus belajar. Saya berusaha untuk belajar tentang hal-hal yang kira-kira bisa berguna untuk kemajuan paroki ini. Ada banyak. Salah satu yang 3 hari ini saya pelajari itu adalah soal menyanyi di dalam misa. Saya belajar mengenai menyanyi di dalam misa. Karena apa? Karena saya merasa nyanyian itu bisa membuat ngantuk, tetapi juga bisa membuat orang semangat di dalam misa. Jadi menyanyi itu dalam misa memang juga punya pengaruh meskipun bukan satu-satunya. Saya buka beberapa artikel. Salah satu yang saya temukan dalam artikel yang saya baca itu adalah ungkapan Santo Agustinus. Dia berkata dalam bahasa Latin, qui bene cantat bis orat. Dia yang menyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Menyanyi yang baik itu yang seperti apa? Pertama, yang memang sungguh dihayati. Kuatnya itu adalah saya menyanyi untuk Tuhan. Bukan untuk penonton, bukan. Saya menyanyi untuk Tuhan. Maka pertama-tama yang dipikirkan itu adalah soal Tuhan. Apakah misalnya itu pada jam yang sepi umat atau tidak, itu nggak masuk hitungan. Karena yang paling kuat adalah menyanyi untuk Tuhan. Qui bene cantat bis orat. Dia yang menyanyi dengan baik, berdoa 2 kali. Bobotnya itu lebih, bobotnya itu bagus. Dan yang baik itu untuk Tuhan. Lalu dalam artikel yang saya baca, saya juga bersyukur karena saya menemukan yang lain lagi mengenai apa yang perlu diperhatikan kalau orang itu menyanyi. Kalau kita memperhatikan nyanyian itu ada kata-katanya. Umumnya sudah bagus. Kalau lagu itu anak domba Allah, nggak ada yang menyebut anak domba kuring, nggak ada. Kata-katanya semuanya sudah bagus. Lalu soal notasinya, soal do re mi fa sol la si do nya, umumnya juga sudah bagus. Kalau saya renungkan mengenai nyanyian di dalam misa, di mana-mana umumnya kalau menyanyi itu cenderungnya adalah lambat. Lebih lambat dibanding yang seharusnya. Kalau ada yang tepat itu hanya 1-2 sedikit.
Betul nggak kata saya ini? Betul ya? Memang itu suara terkuat. Suara terkuatnya adalah kalau nyanyi cenderung lambat. Maka saya belajar. Saya belajar bagaimana caranya supaya memang kui bene cantabis orat. Dia yang menyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Yang baik selain untuk Tuhan juga sesuai dengan ketukan yang ditunjukkan di situ. Kalau kita melihat buku puji syukur, di sana di samping ada judul lagu, itu juga ada petunjuk mengenai kecepatan. Ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4. Saya itu merenung bagaimana caranya ya supaya orang juga tahu soal ini. Supaya kalau menyanyi bukan hanya tahu lagunya, tapi juga tahu temponya, kecepatannya. Saya pelajari. Kalau kor itu siapa yang punya peran besar? Dirigennya atau saksi konsumsi? Nah, umumnya dirigen. Maka kalau kita kor, kita pelajari ini. Kalau kita kur, yang namanya dirigen harus diberi kesempatan untuk berperan besar. Maka memang orang harus melihat betul dirigennya. Kalau dirigennya bilang kiri, kita kanan kan repot. Jadi menyanyi yang baik adalah yang memperhatikan dirigen. Tapi juga baik kalau sebelum latihan menyanyi, anggota kur tuh minta kepada dirigen, tolong jelaskan dulu mengenai biramanya itu. Tolong jelaskan dulu mengenai kecepatannya itu. Maka siapapun kalau nanti latihan kur, tolong yang latihan kur itu juga diberitahu. Ini judul lagunya dan ini biramanya 2/4, 3/4, 4/4. Ini artinya apa? Karena kalau lagu itu 2/4 tapi kemudian dinyanyikan dengan kecepatan 4/4, itu juga akan berbeda kalau sesuai. Kalau 2/4 itu dibandingkan 4/4 lebih lambat atau lebih cepat, Titin? 2/4 itu lebih cepat ya. Nah, jadi patokannya gini, saya tuh cari jalan gimana ya supaya mudah gitu loh. 2/4 itu lebih cepat dibandingkan 4/4. Nah, supaya paham itu saya pakai contoh makan sajalah. Kalau saya menghadapi makanan ini saya makan dengan 2 kali sendok. Itu akan lebih cepat kalau saya makan dengan 4 kali sendok. Jadi kalau kita menyanyi, kalau di situ ditunjukkan 2/4. Nah, ini berarti lebih cepat dari 4/4. Begitu ya Titin ya? Betul. Ini hasil belajar saya bagikan supaya juga menambah pengetahuan bagi kita. Oh, ternyata menyanyi di dalam misa itu juga ada pedomannya. Pertama, pedoman yang sifatnya spiritual, menyanyi untuk Tuhan. Yang kedua, yang sifatnya teknis, bukan hanya asal nada dan katanya pas, tetapi kecepatannya juga harus pas. Saya tidak mengumpulkan dirigen, juga tidak mengumpulkan anggota kur, tapi saya sampaikan di sini saja. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan bagi kita semua. Saya juga belajar. Yang saya katakan ini kan hasil belajar. Belajar supaya nyanyian di dalam misa kecepatannya, ketukannya itu lebih sesuai. Dirigen kita perhatikan. Itu soal menyanyi.